Dari penghasilan Indah selama 1 bulan, katanya 10% digunakan bayar pajak, 2,5% digunakan bayar zakat, 1,5 digunakan donasi ke panti asuhan, 10% digunakan investasi reksadana. Sisa penghasilannya dalam 1 bulan adalah 1.900.000. Maka berapa total penghasilannya? Jadi dibilangnya gini, sisa duitnya 1,9. Tapi sebelumnya dia udah make 10% buat bayar pajak, 2,5 untuk bayar zakat, 1,5-nya donasi, dan kemudian 10%-nya reksadana. Nah, jadi teman-teman, ini konteksnya berbalik ya. Sebelumnya aku izin buka polinya dulu, biar buat teman-teman yang mau jawab boleh banget. Masya Allah Indah, iya. Iya, taat peraturan ya. 10% digunakan untuk bayar pajak. Ya, larinya ke Rubicon. Oh, salah. Mohon maaf. Nah, sekarang kita lanjut lagi bahas soalnya, teman-teman. Katanya, di sini ada bahas tentang gaji sama pengeluaran. Berarti, kalau misalnya kita mau cari berapa gajinya, berarti itu sisa tambah pengeluaran, teman-teman. Oke? Nah, buat yang mau out atau buat yang mau leave room-nya nggak apa-apa. Buat teman-teman yang udah mulai buka puasa, nanti tenang aja. Untuk recordnya pasti aman. Teman-teman bisa langsung dinikmati. Maksudnya bisa tonton ulang lah ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sisa sama dengan gaji dikurang pengeluaran. Tentunya teman-teman setuju lah ya. Ibaratkan aja nih, sisa di rekening kita sekarang Rp2. Nah, gaji kita berapa? Misalnya 2 juta. Dikurangi pengeluaran, berarti itulah sisanya. Ya kan? Cocok lah ya. Gaji dikurang pengeluaran sama dengan sisa. Nah, yang mau kita tanya di soal kita ini bukan sisa, karena sisa udah diketahui. Tapi yang mau kita tanya adalah berapa gajinya. Nah, kalau mencari gaji, kan bisa kita pindahin. Kita tukar posisinya kan? Berarti rumus gaji apa? Rumus gaji sama dengan sisa tambah pengeluaran. Setuju ya teman-teman ya? Dapatlah logiknya ya. Bahwasanya total gaji adalah berapa yang udah kita keluarkan dan berapa yang sisa di tangan kita. Itu yang kita terima awalnya. Nah, dari sinilah kita bergerak teman-teman. Bahwasanya untuk gaji, gampangnya, yang paling gampangnya, kita misalkan aja gajinya sebagai X. Oke? Kita misalkan sebagai X gajinya. Nah, untuk sisanya berapa? Ada di soal. Langsung diketahui kan? Sisanya adalah 1.900.000. Untuk pengeluarannya, apa aja pengeluarannya teman-teman? Kita catat. Katanya 10% digunakan untuk bayar pajak, 2,5% digunakan untuk bayar zakat, 1,5% digunakan untuk bayar panti asuhan, dan sisanya 10% untuk reksadana. Kalau kita tulis seperti ini, maka kita salah. Di bagian mana salahnya? Balik lagi seperti tadi konsepnya teman-teman, bahwasanya kalau dibilang gini, 10% bayar pajak. 10% dari apa? Harus gitu kita nulisnya. Jadi kita biasain selalu tepat ngerjainnya, supaya mau gimana pun soalnya kita tetap bisa benar. Jadi harusnya yang paling benar itu cara pengerjaannya adalah kita bikin gini, 10% dari gaji, 10% X kita bikin. Walaupun sebenarnya sama nanti hasil jumlahnya, tapi biar lebih terpakai ilmunya, kita bikin gini ya teman-teman ya. 10% dari X itu kan dipakai buat bayar pajak. Kemudian tadi 2,5% dari X juga, 25% dari gaji. Kalau kita bikin 2,5% aja, bingung nanti. 2,5% dari apa? Gitu kan? Nah, tambah lagi 1,5% dari X. Tambah lagi 10% dari X. Inilah dia total pengeluarannya. Di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X. Berarti tinggal kita jumlahkan aja kan? X sama dengan 1,9 juta ditambah berapa tuh teman-teman yang di dalam kurungnya? Itu adalah 24% X. Maka apa yang kita lakukan? Kita satukanlah yang ada X-nya. Ini kan ada X. Ini juga ada X. Berarti kita pindahin aja dia. 24% X-nya kita pindahin ke bagian kiri. Jadinya berapa teman-teman cara nulisnya? Cara nulisnya jadinya 100% X dikurang 24% X. 100% X dikurang 24% X sama dengan 1.900.000. Gampang ya? Dari mana tuh tiba-tiba ada 100%? Jadi ingat teman-teman, ini nggak usah dibawa pusing, bahwasanya kalau di sini nggak ditulis atau ditulis angka 1, bisa kita tulis dia juga jadi 100%. Loh, kenapa bisa ditulis 100%? Ingat, 100% itu
100 per 100. 100 per 100 itu 1. Jadi kayak gitu dia logikanya. Dasar matematikanya dari situ. Makanya angka 1 bisa kita ganti jadi 100%. Kenapa kita ganti jadi 100%? Supaya gampang. Nggak usah nyamakan penyebut, nggak usah. 100 dikurang 24% kan langsung kelihatan kan? Langsung ketahuan berapa jumlahnya kan? Yaitu 76%. Yang mana 76% itu adalah 76 per 100x. Sama dengan 1.900.000. Nah, selesailah sampai sini. Sisanya itu hanya tinggal kecepatan menghitung aja, teman-teman. Sisanya hanya tinggal kecepatan menghitung aja. Kalau kita latihan soal ini, sebenarnya fokusnya teman-teman itu harus ngerti aja paling utama. Terkait masalah waktu, itu banyak-banyak latihan. Contohnya untuk yang ini, itu kan kita mencari berapa X-nya kan? Berarti kalau mencari berapa X-nya, kita pindahkanlah si 76 per 100-nya. Kita pindahkan kemana? Pindahkan ke kanan. Gimana cara pindahkannya? 1,9 juta dikali 100. Jadi ditukar dia tempatnya. 100 per 76. Kalau kita pindahkan ke kanan, kita pindahkan ke kiri, maka tukar. Apa yang di atas jadi ke bawah, apa yang di bawah jadi ke atas. Bisa ya teman-teman ya? Aman? Oke, nice. Sekarang tinggal kita bagi-bagikan aja. 1.900 dengan 76. Ternyata itu angka cantik, teman-teman. Angka cantik maksudnya apa? Bisa dibagikan ya. 1.900 kalau kita bagikan sama 76, 25. Nah, dapatlah. Tersisalah kita jawabannya. Adalah X sama dengan 2.500.000 rupiah. Dapatlah dia jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi fokus kita selama latihan ini teman-teman adalah pahami aja cara pengerjaannya. Terkait soal, aku percaya untuk soal TIU nanti itu masih lebih mudah teman-teman. Angkanya biasanya lebih cantik. Jadi karena kita latihan ini mungkin angkanya agak lebih ribet, tapi nggak apa-apa namanya latihan ya kan. Kita prepare buat siapa tahu nanti TIU-nya lebih sulit. Tapi sepengalamanku sih untuk TIU angkanya masih lebih sederhana, nggak yang ribet-ribet banget. Jadi yang selama kita latihan ini silahkan dipahami alur pengerjaannya. Kalau misalnya ada yang nanya, ada cara cepatnya nggak? Cara cepatnya yang pertama tuh harus ngerti. Selama kita ngerti misalnya ininya itu adalah tinggal dijumlahkan aja teman-teman, maka akan jauh lebih gampang sebenarnya. Tinggal 10 tambah 2,5 tambah 1,5 tambah 10, 24. 24-nya pindahkan ke kiri, jadi 100 kurang 24. Dapat 76. 76-nya pindahkan lagi, jadi 1,9 dikali 100 per 76. Kalau udah paham, nanti teman-teman bisa kayak gitu.